Halo Sobat Senior, dimanapun Anda berada. Kali ini mari kita pikirkan bersama-sama. Kalau saya bertanya pada Anda, apa lawan kata hidup? Saudara pasti akan menjawab mati. Lah apa ciri-ciri adanya kehidupan? Dan apa ciri-cirinya kalau itu kematian? Saudara-saudara, orang yang sudah mati cuma bisa menerima saja. Dia tidak bisa memberi apa-apa. Sebaliknya, orang yang masih hidup mampu memberi tapi juga mampu menerima. Nah, saudara-saudara, pernahkah saudara mendengar percakapan antara seekor anak babi dengan induk babinya? Anak babi itu bilang begini sama induk babinya, "Mak, kenapa ya mak, kalau kita babi ini pada waktu kita masih hidup, nama kita kok cuma satu, ya cuma babi nama kita. Lah sedangkan manusia itu, kalau mereka masih hidup, namanya kok macam-macam, Mak. Ada yang namanya Ana, ada yang namanya Baby, ada yang namanya Citra, ada yang namanya Dawud. Wah, pokoknya Mak, macam-macam namanya manusia itu. Nah, yang saya juga heran kan ya Mak ya, kalau kita babi ini mati, lah nama kita kok jadi macam-macam Mak. Ada babi panggang, ada sioba, ada sate babi, ada babi golek, ada babi kecap. Wah, sedangkan ke manusia, Mak, kalau manusia itu mati, namanya kalau enggak mayat, ya jenazah, enggak ada nama lain, Mak. Kenapa ya? Saudara-saudara yang saya kasihi, mendengar omong-omong antara anak babi dan induknya, saudara dan saya mengambil satu kesimpulan apa? Babi itu pada waktu dia masih hidup, dia cuma nerima saja. Dia tidak memberi apa-apa, dia cuma nerima saja. Ya, jadi dia memang masih hidup tapi cuma nerima saja. Dan dia tidak mampu memberi apa-apa. Waktu dia mati, dia memang memberikan dirinya. Lalu dia jadi namanya macam-macam. Saudara-saudara, ada banyak orang seperti saudara dan saya, khususnya ketika kita semakin tua, kita mungkin oleh karena keberadaan kita secara fisik kita makin lemah, kita mungkin lebih banyak menerima dan mungkin kita kurang mampu memberi. Tetapi saudara dan saya masih bisa memberi. Di dalam surat Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21, Paulus itu bilang, karena bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati itu keuntungan. Nah, di ayat 22, Rasul Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti saudara dan saya, meskipun kita sudah usia lanjut, tapi kita masih ada di dunia ini. Maka itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, meskipun kita ini semakin usia kita tinggi, kita secara fisik semakin lemah, tapi tetap kita dapat memberi buah. Nah, tentu saudara dan saya akan berpikir, loh, saya ini sudah tidak kerja, memberi apa saya? Karena dikatakan bekerja memberi buah, bukan buah-buahan, saudara, tetapi buah roh. Saudara dan saya masih bisa berkarya lewat buah roh kudus, khususnya yang disebut di dalam Galatia pasal 5
ayatnya yang ke-22 dan 23 dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ini adalah attitude atau sikap yang kita tunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita ketika kita menerima sesuatu yang baik dari mereka. Saya teringat seorang teman yang karena usianya yang sangat tinggi, lebih banyak dia berbaring di tempat tidur. Tetapi setiap kali perawat menyeka dia, tidak pernah dia lupa bilang, "Terima kasih nak, engkau sungguh sangat baik." Saya teringat seorang teman yang usianya juga sudah 90 dan mengalami Alzheimer. Ketika putrinya pagi-pagi datang untuk melap mukanya, menciumi dia bertanya, "Kowe iki sopo? Siapa kamu?" Lalu putrinya bilang, "Mas, saya ini," dia sebutkan namanya. Tapi dia bilang, "Terima kasih nak." Mengucapkan terima kasih itu satu attitude, bersyukur. Itu saudara dan saya masih bisa berikan. Keramah tamahan, saudara tidak marah-marah, saudara bersikap sabar, saudara bisa sungguh-sungguh memberikan rasa sukacita dan damai sejahtera, saudara bisa memberikan hal-hal seperti itu. Jadi, marilah kita belajar. Kalau kita di dalam hidup kita yang memang cuma sementara di dunia ini, cuma hanya bisa menerima, tetapi kita tidak memberi apa-apa untuk kebaikan diri kita dan orang lain, maka pada hakikatnya kita itu mati. Tapi saudara dan saya sebagai orang percaya, Roh Kudus telah ada di dalam hati kita, dan Roh Kudus itulah yang akan menolong kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bertekad. Meskipun saya sudah usia lanjut dan mungkin saya lebih banyak menerima daripada memberi, tapi saya mau memberi buah Roh Kudus, yaitu attitude yang baik, supaya orang di sekeliling saya boleh merasakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah. Marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menyadari keterbatasan kami. Di usia kami yang sudah lanjut, kami lebih banyak menerima daripada memberi. Tetapi itu tidak berarti bahwa kami tidak dapat memberi. Kami dapat memberi dengan menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu attitude kami, sehingga orang-orang di sekeliling kami boleh merasakan kasih Allah, sukacita, dan damai sejahtera Allah. Tolonglah kami, karena tanpa anugerah-Mu dan tanpa Roh Kudus yang ada di dalam kami tidak akan mampu menghasilkan satu sikap yang baik seperti itu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, karena kami mohon dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya, amin. Saudara-saudara, terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa dalam kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Bye-bye.